tes hari amal bakti dan kemenang RI kan, karena dikunci kemenang RI Kabupaten Brebes. Dari itu kemenang RI kan, lalu yang ini mau Brebes sama itu. Oke. Tidak ada yang di jalan aspal. Suksesnya alhamdulillah, yang penting bisa jalan dulu lah. Acara. Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-79 Kabupaten Brebes tahun 2025 dimulai. Menyiapkan barisannya. Giliran saya ambil alih masing-masing. Penjabat Bupati Brebes selaku pembina upacara menempatkan diri. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara pengibaran bendera memperingati Hari Amal Bakti Kementerian ke-79 3 Januari tahun 2025. Siap. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri.
Pada sang merah putih, Ini pernah dipoto juga. Saya foto. Intinya segala ketiga tadi. Di belakang. Belakang. Saya. Tulisan buri. Sudin. Pembacaan teks Pancasila oleh Pembina Upacara. Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamu undangan disilakan duduk kembali.
Prasetya Korpri dan Kode Etik Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia. Mangga, coba maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Berhenti. Kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka dituntutlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama tanggal 3 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wede Dong Tian. Para pejabat struktural, pejabat fungsional, serta seluruh aparat sipil negara, Kementerian Agama, dan peserta upacara yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan anugerahnya kepada kita semua dalam mengawali tahun baru 2025. Saat ini kita kembali memperingati hari bersejarah bagi Kementerian Agama dan seluruh umat beragama. 79 tahun yang lalu, tepatnya 3 Januari 1946, Kementerian Agama secara resmi dibentuk dalam Kabinet Syahrir kedua dengan Menteri Agama pertama Haji Muhammad Rasyidi. Momen itu setiap tahun diperingati sebagai Hari Amal Bakti. Penamaan Hari Amal Bakti merefleksikan sikap rendah hati dan nilai-nilai pengabdian luar biasa para pendahulu kita dalam memaknai kehadiran Kementerian Agama. Semangat memperingati Hari Amal Bakti tahun 2025 tak dapat dipisahkan dari komitmen seluruh jajaran Kementerian Agama dalam mendukung dan mengimplementasikan asta-cita pemerintahan Prabowo Gibran, antara lain memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia, hingga memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta meningkatkan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Hadirin peserta upacara yang berbahagia, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler ataupun negara yang membolehkan propaganda anti agama. Meski demikian, negara memberi tempat terhormat bagi agama dan masyarakat Indonesia selama berabad-abad juga dikenal religius. Peran negara dalam menjaga religiusitas masyarakat, kebebasan beribadah, meningkatkan kualitas kehidupan intern dan antar umat beragama adalah tugas penting yang dijalankan Kementerian Agama. Dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena kesenjangan antara kehidupan umat dengan ajaran agama yang dianutnya. Setiap agama melarang korupsi, tapi praktek seperti itu masih saja terjadi. Semua agama melarang kekerasan, kebencian, dan kesewenang-wenangan, namun berbagai anomali masih dijumpai di berbagai ruang kehidupan. Dalam hubungan ini, mendekatkan jarak psikologis dan jarak sosial antara pemeluk agama dan jajaran agama menjadi tolak ukur keberhasilan tugas Kementerian Agama yang amat substansial. Semakin dekat umat dengan ajaran agamanya, itulah bukti sukses tugas Kementerian Agama. Makin jauh umat dari nilai dan moral agama, berarti tugas Kementerian Agama belum berhasil. Tantangan ini perlu disadari dan dijawab oleh segenap jajaran Kementerian Agama di seluruh Indonesia. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 mengusung tema
umat rukun menuju Indonesia Emas. Ini merupakan wujud nyata dari misi Astacita pemerintahan Prabowo Gibran yang mengamanatkan betapa Indonesia Emas dapat terwujud jika umat hidup rukun dan harmonis. Sebaliknya, Indonesia Emas akan sulit diwujudkan sekiranya umat tidak rukun dan tidak harmonis. Indonesia, negara besar dengan 17.508 pulau, 1.340 suku agama, suku bangsa, 715 bahasa daerah, dan beragam agama, bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai membentuk harmoni dalam Jamrut Khatulistiwa. Ini merupakan salah satu keajaiban dunia dan anugerah Tuhan. Untuk itu, peran moral kerukunan perlu kita suarakan di berbagai forum dan saluran informasi. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada tantangan global berupa kerusakan alam yang berakibat pada perubahan iklim dan bencana ekologis serta melahirkan kemiskinan. Ancaman kekurangan bahan makanan di depan mata harus masyarakat yang religius, suara pemimpin dan tokoh agama sangat dinantikan. Kementerian Agama harus mampu menguatkan peran dalam kampanye penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya. Sejalan dengan Astacita Presiden, suara agama sangat dibutuhkan dalam kampanye pencegahan kerusakan iklim. Forum Conference of the Parties ke-28 tahun 2023 di Abu Dhabi dan COP ke-29 tahun 2024 di Azerbaijan secara khusus membuka Pavilion Iman sebagai platform bersama Istiqlal yang ditandatangani oleh pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta pada 5 September 2024 juga menegaskan tentang pentingnya persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan penanggulangan perubahan lingkungan. Secara geopolitik, krisis global juga terjadi akibat konflik berkepanjangan. Banyak negara merindukan kerukunan dan kedamaian. Mata dunia tertuju pada Indonesia yang diproyeksikan menjadi kiblat kerukunan dunia. Ini juga menjadi tantangan Kementerian Agama untuk terus merawat dan meningkatkan toleransi. Dana, Unia, dan gerakan filantropi lainnya. Hadirin peserta upacara yang saya hormati, Kementerian Agama terus berkomitmen pada proses reformasi birokrasi dan penguatan meritokrasi dalam tata kelola organisasi. Ini juga menjadi bagian penting dari upaya pencegahan korupsi di Kementerian Agama. Sejalan dengan itu, dalam amanat pagi ini saya ingin mengingatkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, bahwa Kementerian Agama baik Kementerian Agama bak kain putih bersih, sedikit noda pun terpercik akan nampak jelas terlihat. Seluruh unsur pimpinan dan pegawai Kementerian Agama harus menjadi contoh dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Para pimpinan di Kementerian Agama harus tampil terdepan dalam komitmen kejujuran dan keteladanan. Seorang tokoh teladan pemberantasan korupsi, almarhum Barudin Lupa, mengatakan, banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Saya yakin banyak orang-orang jujur dan lurus di Kementerian Agama. Untuk itu, mari menjadi agen perubahan dan agen integritas yang mampu menjaga reputasi kementerian dan pemerintahan kita. Hadirin peserta upacara yang saya banggakan, kita juga agama dan kesejahteraan masyarakat. Mari kita satukan langkah kaki, bulatkan niat dan satukan pikiran untuk terus berkhidmat demi agama, bangsa, dan negara dengan niat ibadah. Kita semua perlu berupaya menjadi sahabat spiritual umat sesuai kapasitas masing-masing. Selamat memperingati Hari Amal Bakti ke-79 Kementerian Agama. Semoga Allah memberkahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 3 Januari 2025, Menteri Agama Republik Indonesia, cap ditandatangani Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan kuasa, dan hanya kepadamu kami
seluruh permohonan dan doa dalam pengertian selanjutnya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini kami mengikuti pada hari amal bakti Kementerian Agama ke-79 Kementerian Agama sebagai bentuk syukur dan membangun kesadaran berkarya bersama dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga. Semoga terpelihara hidup rukun dengan semua saudara sebangsa. Ya Allah, Tuhan yang mengabulkan semua hajat, anugerah kami dalam menjadi interaksi selalu saling hormat. Hindarkan kami dari perselisihan, keliru memahami dan saling hujat. Semoga momentum Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-79 ini menjadi kerukunan umat semakin meningkat demi mewujudkan Upacara selesai, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara, bergabung dengan tamu undangan. Terima kasih, bubarkan. Pemimpin upacara mengistirahatkan barisannya. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Istirahat, istirahat. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang terhormat, dalam kesempatan ini akan diberikan beberapa penghargaan yang akan disebutkan, dimohon ke depan. Penghargaan pertama, penghargaan dari KPKHL Tegal. Apresiasi atas kinerja dalam pengelolaan BNN dan laporan e-reporting terbaik tahun 2024. Penghargaan berikutnya juara 1. Pengumuman disampaikan kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Brebes. Agenda HAP berikutnya adalah jalan santai yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember. Ulangi, tanggal 9 Januari tahun 2025 di Islamic Center. Tidak hanya ASN, semua keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Brebes bisa menghadiri. Beberapa hadiah insya Allah sudah menanti. Ada beberapa motor, beberapa HP, beberapa sepeda, dan masih banyak. Berikan hari ini akan kita berikan pada kegiatan jalan santai pada tanggal 9 Januari tahun 2025. Terima kasih. Kami ingatkan kembali untuk teman-teman ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, untuk absensi link yang sudah saya share silakan diisi. Dan bagi teman-teman untuk absen di pusaka, silakan di pengaduan, bukan di ketidakhadiran. Sekali lagi, di pengaduan.
Sekali lagi kami umumkan kepada seluruh video. Siapa? Kembali lagi ke sini. Kenal mah. Emang kenal mah. Emang kenal. Oke, satu, dua, oke. Terus.